case you missed it. Hai pendengar, apa kabar? Saya Rifan Dwi Astono. In case you missed it, di akhir bulan Juli lalu, viral sebuah video yang diunggah oleh Abigail Limuria. Abigail adalah co-founder Warizap Indonesia, platform media sosial yang merangkum berita Indonesia dalam bahasa Inggris, di mana dalam video yang viral itu Abigail mengungkapkan rasa frustrasinya akan semakin banyaknya warganet Indonesia yang kayaknya kok semakin menganggap lumrah dan wajar yang namanya praktik joki skripsi. Bahkan banyak yang menganggap itu tidak salah baik secara etika maupun hukum. Nah, kali ini dalam In Case You Missed It, saya akan mengajak Anda untuk mengenal sosok Win. Win adalah mahasiswa semester 8 jurusan Ilmu Politik di sebuah kampus negeri terkemuka di Depok, Jawa Barat yang menawarkan jasa bimbingan skripsi dengan akun Instagram @ruangbimbinganskripsi. Win tidak bersedia untuk memberikan nama lengkapnya. Ia mengatakan jasa yang ia tawarkan sejak setahun yang lalu itu berbeda dengan joki skripsi. Ketika ada orang-orang yang memang kebingungan untuk mengerjakan tugas, seperti ada waktu itu kasus untuk cari jurnal, untuk bikin literatur gitu, dia kurang ngerti Kak gitu. Nah, jadi dia nanya kita, yaudah kita tawarkan jasa kita, dan dari sana berlanjut dan kita bantu Kak gimana prosesnya, gimana cara nyarinya, dan gimana untuk menuliskan gitu-gitu. Nah, terus juga untuk skripsi, kan banyak orang yang nggak mengerti gimana untuk memulai, untuk mencari topik, untuk mulai menulis dari awal hingga berlanjut nanti sampai selesai. Nah jadi di sana kita bakalan bantu dari, kalau memang seseorang ini tidak mengerti apapun, kita bakal bantu dari hal dasarnya Kak. Seperti gimana untuk menentukan topik tadi, gimana untuk langkah awal sampai akhir gitu-gitu Kak. Bisnis bimbingan skripsinya berawal dari keresahan Win dan teman-temannya yang sering sekali cemas dan stres karena kesulitan menemui dosen pembimbing. Berbekal pengalaman dia sebagai seorang pengajar bimbel alias bimbingan belajar untuk pelajar SD sampai SMA, Win lantas menjajaki bisnis tutor skripsi. Ia dan 4 temannya bekerja sama menjalankan bisnis bimbingan skripsi ini. Mereka menerima mahasiswa dari jurusan manapun. Win mengatakan tidak seperti joki skripsi, ia tidak menggantikan kliennya untuk menuliskan karya ilmiah mereka. Kalau untuk menuliskan tetap mereka juga Kak, tapi kita bimbing gimana untuk menuliskan yang itu tadi, yang mereka mau tulis. Contoh bab 1 tadi, kita bakal arahkan apa yang ditulis di bab 1, gimana untuk menuliskannya, dan ketika dia ada kesulitan, gimana untuk memecahkan kesulitan itu. Selama setahun terakhir, ia sudah membimbing sekitar 20 mahasiswa. Win menuturkan sedikitnya 4 di antara mereka meminta Win untuk mengerjakan skripsi mereka, alias meminta Win untuk menjadi joki skripsi. Ia menceritakan salah satu pengalamannya. Dia katanya dia kerja dan dia tidak punya waktu lah untuk mengerjakan skripsinya, dan juga dia nggak mengerti juga, salah satunya nggak punya waktu, tidak mengerti, dan banyak lah. Dan waktu itu karena saya atau teman saya tidak terbiasa, tidak bisa menjokikan skripsi lah, tidak terbiasa, dan kita masih proses ngerjain skripsi juga. Kita hanya mengerti gimana prosedurnya, substansinya, dan gimana untuk mengerjakannya aja. Tapi untuk mengerjakan kita belum di bidang itulah gitu. Nah, dan waktu itu kita langsung memberitahukan bahwa kita tidak mengambil yang joki-jokian kayak gitu. Tapi karena dia ngotot dan dia minta gitu, kita alihkan gitu Kak. Kayak kemarin sudah sampaikan, kita alihkan, dan kebetulan saya sendiri ada kenalan juga yang di bidang itu, ya udah. Win sebenarnya tidak asing dengan joki skripsi. Ia kenal sedikitnya 10 orang joki di sekelilingnya. 2 di antaranya bahkan teman sekampusnya sendiri. Rata-rata para joki yang ia kenal bekerja untuk sebuah entitas usaha joki yang lebih besar, di mana mereka berbagi untung. Win sendiri pernah didekati dan diajak untuk bergabung untuk menjadi joki dengan iming-iming penghasilan yang dalam tanda kutip cukup enak untuk mahasiswa. Karena saya belum sanggup untuk menuliskan sebanyak itu Kak, satu skripsi saya belum sanggup gitu. Dan saya lebih memilih untuk ke bagian yang saya suka Kak, itu yang ngajar-ngajar bidang gitu. Dan waktu itu saya langsung tolak secara halus gitu Kak. Saya bilang nanti aja deh, saya belum mau gitu Kak.
saya tolak secara halus. Win menceritakan kepada saya bahwa ia sempat menanyakan seluk-beluk perjokian ke temannya yang menjadi talent joki. Jadi joki itu udah banyak banget kan Kak, bahkan udah banyak yang jadikan PT lah, apalah gitu. Iya, heeh. Nah, jadi mereka itu ibaratnya ada satu orang yang ibaratnya kayak yang buat awal mula joki ini lah Kak, yang bikin awal mula joki itu. Dan mereka bikin media sosialnya dan mereka hire tim-tim gitu lah di media sosialnya gitu, bikin marketingnya gitu. Dan mereka cari talent-talent yang mau talent-talent gitu loh Kak. Nah, dan banyak kan mahasiswa yang memang pengen nyari sambil kuliah sambil bisa ada penghasilan sedikit-sedikit gitu. Nah, dan mereka nyari orang seperti itu Kak, orang-orang yang seperti itu dan orang-orang yang benar-benar cukup bisa lah untuk mengerjakan berbagai tugas bahkan skripsi gitu-gitu. Win menceritakan bahwa ia ditawari penghasilan 3-5 juta rupiah per skripsi, juga sekitar 100 ribuan rupiah untuk mengerjakan tugas kuliah biasa. Saya menanyakan pendapat Win tentang teman-temannya yang menjadi joki skripsi. Saya jawab secara jujur, kalau dari saya sendiri, Kak, netral kenapa saya bilang gitu? Karena mungkin mereka tidak punya banyak waktu untuk melakukan berbagai kegiatan hal di luar sana untuk bisa memberikan mereka sedikit penghasilan lah yang bisa bantu mereka sambil kuliah gitu. Kalau dari saya netral dan nggak terlalu mempersalahkan mereka tapi kalau ditanya apakah pernah mengajak mereka untuk bisa lebih ke hal yang lebih baik, ya pernah juga Kak, karena saya kan menjalankan beberapa bisnis juga di luar sana gitu. Nah, tapi karena mereka udah merasa nyaman dan lebih gampang melakukan itu, ya udah saya tidak memaksakan dan ya udah jalanin aja apa yang kamu jalanin seperti itu kan. Penyiar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyatakan bahwa joki skripsi ini tergolong bentuk plagiarisme yang melanggar etika dan hukum dengan sanksi akademik dan pidana bagi penggunanya. Sekarang saya juga akan mengajak Anda untuk memahami isu joki skripsi dari perspektif pendidik alias dosen. Saya berbicara dengan Ira Mirawati, Ketua Program Studi Manajemen Komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Ira juga seorang kreator konten edukasi yang fokus mengulas dunia perkuliahan dan skripsi. Akunnya yang bernama @buiramira di YouTube sudah diikuti 400 ribuan subscribers, sementara di TikTok ia diikuti oleh 1,1 jutaan followers. Fenomena ini sangat marak ya Mas, bahkan ada misalnya orang yang mencari jasa joki di media sosial yang menawarkan diri untuk jasa joki skripsi ini ada banyak. Jadi setiap kali melihat konten-konten seperti itu sebagai seorang pendidik ya, sebagai seorang dosen, tentu saya juga merasa sangat prihatin gitu. Ira menceritakan pengalamannya memergoki dua mahasiswanya yang menggunakan joki saat ia menguji skripsi keduanya. Di prodi saya ada sidang, ada 2 ruangan, ruangan A dan ruangan B. Saya menguji di ruangan A, oke, aman, lancar. Jadi bab 4-nya itu ya oke, layaknya skripsi pada umumnya. Lalu tidak lama kemudian saya menguji di ruang B. Saya melihat ada satu typo di skripsinya yang mahasiswa di ruang B. Tapi kata saya, kok typonya sama persis ya sama yang di ruang A. Begitu skripsinya diakurkan, ternyata bab 4-nya itu mirip dari awal sampai akhir. Padahal dua mahasiswa ini beda angkatan dan mereka tidak saling kenal. Nah, usut punya usut, ternyata mereka itu menggunakan jasa tadi ya, entah bahasanya itu biro atau apa ya, tapi menurut kami ya udah itu joki. Jadi mereka menggunakan jasa joki yang sama. Ternyata jokinya itu menggunakan data yang sama untuk dua mahasiswa ini. Jadi ketahuannya kalau tidak sengaja. Ira lalu menceritakan satu pengalaman lainnya. Ada juga yang misalnya ketahuannya, jadi dia misalnya contoh meneliti di kampus X gitu. Tapi di dalam skripsinya beberapa itu masih ada kampus Y. Kok kamu bisa nulisnya kampus Y? Jelas-jelas judul kamu kampus X. Korek. Ternyata dia menggunakan jasa joki juga yang jokinya dalam hal ini agak tidak teliti ya. Ira menjelaskan sanksi yang dijatuhkan terhadap mahasiswa yang menggunakan joki adalah tidak diluluskan. Mereka juga diminta untuk mengulang karya mereka sesuai dengan tingkat kecurangan yang sudah dilakukan.
Bentuk sanksi lainnya, mahasiswa terkait tidak akan dilayani secara akademis dari 2 bulan hingga paling lama 1 semester. Ia menambahkan jasa joki skripsi kini lebih ramai ditawarkan melalui media sosial dibanding secara tatap muka. Saya kalau menangkapnya saat ini jasa joki lebih masifnya di media sosial ya Mas ya. Jadi kalau yang langsung didatangi itu saat ini saya jarang ya, bahkan tidak pernah menemukan ya beberapa tahun belakangan. Kalau dulu biasanya juga ada yang berkedok biro, misalnya biro konsultan apa gitu ya. Padahal misalnya menyediakan juga jasa membantu membuatkan skripsi. Ira juga mengetahui keberadaan jasa bimbingan skripsi seperti yang ditawarkan oleh Win. Ia menyatakan setidaknya di program studi kampusnya, jasa itu masih boleh digunakan para mahasiswa. Ada jasa joki, ada jasa mentoring skripsi atau bimbingan skripsi. Lembaga-lembaganya bahkan ada yang tadi ya berbentuknya perusahaan gitu, tapi memang dia mentoring. Atau kalau di dalam dunia sekolah dasar dan menengah mungkin bimbel ya. Ini hanya praktek yang ada di prodi saya, tapi sejauh ini kalau untuk mentoring atau bimbingan kami memperbolehkan. Sejauh ini kalau memang melakukannya seperti itu, tetap mahasiswanya yang mengerjakan, yang berpikir, yang menginterpretasi, itu kami perbolehkan. Bisa Tapi dicatat. kan yang khawatirnya tuh ya Mas, nanti bilangnya jasa mentoring, tahunya jasa membuatkan. Nah itu yang agak ngeri juga ya. Menyoal akar masalah joki skripsi, Ira berpendapat setidaknya ada 4 faktor. Yang pertama menurut saya dari karakter mahasiswanya dulu, pelakunya dulu ya, karena memang ingin mencari jalan pintas, tidak mau sulit, mungkin memang ingin mudahnya saja. Jadi ada orang tipe seperti itu. Yang berikutnya adalah mentok ya, dia merasa tidak sanggup mengerjakan sehingga menggunakan jasa orang lain. Yang kedua, tidak memadainya ruang bagi mahasiswa untuk mempelajari dan memahami cara mengerjakan skripsi. Yang ketiga, yang ia sebut sebagai bentuk autokoreksi bagi dirinya sendiri sebagai seorang pendidik, yaitu terkait dengan peran dosen pembimbing. Jadi bisa jadi demikian mungkin karena mahasiswa merasa tidak mendapatkan bimbingan yang cukup dari dosennya. Meskipun sebenarnya ya memang ada karakter dosen yang seperti itu ya, tidak bertanggung jawab dengan baik kepada anak bimbingannya, tapi memang beban dosen itu juga sangat tinggi ya kalau kita mau berbicara tentang kerja apa yang harus mereka lakukan dengan adanya Tridharma ya, pembelajaran, terus harus penelitian juga, pengabdian, belum lagi tugas-tugas administratif. Administratif itu sangat banyak, kepanitiaan itu sangat banyak, sehingga waktu untuk membimbing mahasiswa mungkin menjadi tidak maksimal. Faktor yang terakhir, maraknya jasa joki skripsi yang ditawarkan secara terang-terangan. Walaupun Ira sendiri tidak yakin akan hubungan kausalitas supply dan demand-nya joki skripsi. Apakah jasa joki skripsi marak karena banyak yang mencari? Atau justru banyak mahasiswa pakai joki karena memang banyak pihak yang menawarkan jasa tersebut? Yang jelas, Ira punya pesan kepada 3 pihak yang terlibat dalam permasalahan ini. Untuk mahasiswa, pesan saya adalah skripsi itu tidak menakutkan, skripsi itu harusnya disambut dengan bahagia karena itu adalah tanda bahwa kalian sesaat lagi akan jadi sarjana, kalian udah menempuh pendidikan selama 6 semester ya atau 7 semester dengan lancar, dengan banyak mata kuliah dan juga tugas yang berat. Jadi skripsi ini kalau dikerjakan dan tidak ditinggalkan, pasti semua mahasiswa bisa melaluinya dengan baik. Nah, untuk teman-teman sesama dosen, sesibuk apapun kita, ketika kita sudah menerima tanggung jawab mahasiswa untuk menjadi anak bimbingan kita, maka menjadi kewajiban dan tugas kita untuk membimbing mereka dari awal sampai akhirnya mereka bisa menyelesaikan penelitiannya. Jadi perlu diingat oleh teman-teman bahwa kita itu ketika ditunjuk jadi pembimbing sudah jadi satu tim penelitian dengan mahasiswa itu. Jadi kita satu tim penelitian. Makanya kalau dipublikasikan kan nama mahasiswanya, nama kita sebagai dosen juga masuk ya, karena kita sudah dalam tanda kutip jadi bagian dari penelitiannya mahasiswa tersebut. Nah, untuk para joki, Mas Joki itu adalah orang yang pinter-pinter banget.
Ya, mereka tuh orang yang pintar, mereka orang yang cerdas. Jasa joki skripsi itu bahkan ngerjain bab 4 itu bisa 3 hari atau bisa 1 minggu udah beres ya. Yang orang normal tuh bahkan dosen ngerjainnya mungkin 1 bulan, 2 bulan. Jadi bagi saya mereka itu adalah orang-orang yang cerdas, memiliki kemampuan research yang baik, kemampuan analisis yang baik. Maka semestinya kemampuan mereka itu bisa dipergunakan dengan cara yang halal, lebih baik. Bahkan kalaupun mereka misalnya bekerja secara profesional, berkarir di dunia kerja dengan kemampuannya itu, kalau jujur saya yakin mereka juga akan dapat sukses. Jadi ada banyak pekerjaan lain dengan kemampuan tersebut yang juga menjanjikan kesuksesan. Gitu, Mas. Pendengar, demikian In Case You Missed It kali ini. Nantikan episode menarik berikutnya. Sampai jumpa. The Voice of America.